Suara pecahan menggema di seluruh penjuru kamar. Lucy melemparkan vas demi vas ke lantai marmer, menyaksikan benda-benda kristal itu meledak menjadi serpihan yang berkilau di bawah chandelier. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Setiap pecahan adalah luapan amarah yang tak bisa lagi ia tahan. Amarah pada wanita tua yang berani menumbalkan suaminya demi mendapatkan pewaris. "Dasar nenek tua!" Teriakannya memecah keheningan malam, memantul di dinding-dinding kamar yang kini menyerupai medan perang. Pintu kamar berderit terbuka. Dayu, pembantunya, menyembulkan kepala dengan wajah pucat pasi, seolah mengintip ke dalam kandang singa yang sedang mengamuk. "Kenapa kau di sini?" Lucy membentak. "Mas Arsa sedang menuju kemari," Dayu menyampaikan dengan suara bergetar. Lucy mengibaskan tangan, isyarat kasar agar Dayu segera lenyap dari pandangannya. Perempuan itu menurut, mundur perlahan, dan menutup pintu tanpa suara. Sendirian kembali di tengah reruntuhan yang ia ciptakan sendiri, Lucy terduduk di tepi ranjang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memaksakan dirinya menangis. Butuh beberapa detik, air mata itu tak datang dengan mudah dari sepasang mata yang tak mengenal penyesalan. Namun ia terus memaksa, menggali emosi apapun yang bisa memerasnya. Dan tepat ketika derap langkah suaminya terdengar mendekat, kedua matanya telah basah sempurna. Lucy mendongak, memasang ekspresi hancur yang sudah ia rancang, siap memainkan peran korban yang paling meyakinkan. Arsa membuka pintu dan langkahnya terhenti. Kamar yang biasanya tertata rapi, kini menyerupai kapal pecah. Pecahan kaca dan kristal bertebaran di setiap sudut lantai. Beberapa vas sudah tak lagi berbentuk. Dan di tepi ranjang, istrinya duduk dengan wajah basah dan tatapan yang seolah berkata, ia telah kehilangan segalanya. Dada Arsa tercubit. Ia tak pernah menyangka keputusan keluarganya akan menyakiti Lucy sedalam ini. "Lucy, maafkan aku." Arsa berlutut di hadapan istrinya. Kedua tangannya terulur menyeka air mata yang membasahi pipi Lucy. "Bagaimana bisa mamamu tega menyuruhmu menikahi perempuan itu?" Lucy terisak. Suaranya bergetar dengan kepedihan yang tampak begitu nyata. Padahal setiap tetes air matanya adalah sandiwara. Ia tak bisa membiarkan posisinya sebagai satu-satunya menantu digoyahkan oleh perempuan asing. Hanya 6 bulan sampai ia melahirkan. Arsa berusaha memberi pengertian. Suaranya pelan dan berhati-hati. "Mama pasti sudah menjelaskan padamu. Ini demi legalitas hukum untuk mengambil anaknya. Mama butuh pewaris." "Hanya demi pewaris? Mamamu tega mengabaikan perasaanku." Lucy mengeraskan isakannya, seolah langit telah runtuh dan hanya ia yang tertimpa. "Aku istrimu, Sa. Aku tak mau diduakan." "Lucy, semua akan baik-baik saja." Arsa memegang kedua bahu istrinya. "Aku tak akan pernah memberikan hatiku padanya." "Bagaimana kalau ia merayumu?" "Dia bukan kau, Lucy. Aku hanya memujamu." "Berjanjilah padaku, Sa." Lucy menatap mata suaminya lekat-lekat, menuntut. "Berjanji, kau tak akan pernah menanggapi rayuannya." "Aku berjanji." Arsa pikir itu mudah. Ia tak akan pernah jatuh cinta pada perempuan lain selain istrinya. Apalagi pada seorang korban perkosaan yang perilaku ayahnya tampak tidak beradab, lebih menyerupai mucikari ketimbang orang tua. "Aku mencintaimu, Sa." Lucy mendaratkan bibirnya pada bibir suaminya. Sebuah klaim kepemilikan yang terbalut kelembutan palsu. Ia pikir ia sudah memenangkan pertarungan ini,
Janji telah diucapkan. Tak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Namun sebuah pikiran lain melintas di benaknya. Sa, Lucy menjauhkan wajahnya. Kau yakin perempuan itu hamil? Dia membawa hasil USG-nya. Bisa saja punya orang lain. Arsa terdiam. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Tapi mengingat bagaimana ayah Rina menawarkan putrinya seperti barang dagangan, rasanya memang tak ada yang mustahil. Aku akan meminta dokter kandungan melakukan kunjungan, jawab Arsa akhirnya. Lucy menyeka air mata palsunya dan tersenyum tipis. Aku akan menemanimu ke paviliun Hara saat dokter tiba. Terima kasih. Arsa sama sekali tak bisa membaca sandiwara istrinya. Tirai kepura-puraan Lucy terlalu rapi untuk ditembus. Di balik senyumnya, Lucy telah menyusun rencana. Ia akan datang dan berkenalan dengan perempuan itu, menunjukkan posisinya sebagai istri resmi Arsa. Ia ingin memastikan perempuan yang akan dinikahi suaminya itu paham betul di mana tempatnya berdiri. Mbok Minah berdiri di depan pintu kamar Rena di paviliun Hara. Kakinya enggan beranjak. Gadis itu tak keluar sejak mereka berkenalan tadi sore, dan kekhawatiran akan perut yang kosong membuat si Mbok tak tenang. Mbok, suara Arsa memasuki paviliun, dibarengi derap langkah beberapa pasang kaki yang mendekat. Mbok Minah mendongak dan melihat Arsa berjalan masuk bersama istrinya dan seorang perempuan berseragam medis putih. Mungkin itu dokter, batin Mbok Minah. Di mana dia? Arsa bertanya singkat. Di kamar, biar Mbok panggilkan. Mbok Minah mengetuk pintunya pelan. Non Rena, Mas Arsa datang nyari non. Di balik pintu, Rena menurunkan selimut yang menutupi wajahnya. Matanya melirik jam dinding. Sudah pukul 9:30 malam. Ia tak mengerti mengapa pria itu datang di jam seperti ini. Non Ren, panggilan Simbo terdengar lagi. Rena lapar, dan satu-satunya hal yang ia harapkan malam ini adalah tidak bertemu siapapun. Namun ia tawanan di rumah ini. Mau tak mau, Rena menyeret langkahnya yang berat menuju pintu. Iya, Arsa memandang dengan heran. Perempuan itu belum mengganti pakaiannya sejak tiba. Kemeja kusut yang sama, wajah datar yang sama. Ia pasti benar-benar tak peduli pada dirinya sendiri. Pemeriksaan kandungan. Kami ingin memastikan kau sungguhan hamil. Suara itu bukan milik Arsa, melainkan dari perempuan yang berdiri di sampingnya. Rena menoleh pada sosok yang tak dikenalnya. Perempuan itu cantik, dan gaun yang membalut tubuhnya tampak mahal. Namun tatapannya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Dingin di balik senyum yang terlalu sempurna. Dia istriku. Kenalkan. Arsa memperkenalkan. Rena mengulurkan tangan. Ada setitik keterkejutan yang tak ia perlihatkan di wajah datarnya. Pria ini ternyata memiliki istri. Ia tak pernah membayangkan dirinya menjadi istri kedua siapapun. Tapi ini pernikahan sementara. Ia tak perlu peduli dengan status manapun. Rena. Lucy. Jabat tangan itu singkat. Cukup bagi keduanya untuk saling membaca tanpa kata. Lucy melihat ancaman. Rena melihat tembok. Ini Dokter Friska yang akan memeriksamu. Arsa melanjutkan. Bisa izinkan ia masuk? Istriku akan mendampinginya ke dalam. Rena tak mungkin menolak, walau seluruh tubuhnya menolak. Ia melebarkan pintu. Masuklah. Kau berbaring saja. Saya akan melakukan USG untuk melihat kondisi janinmu. Dokter Friska menyarankan dengan nada lembut, seraya meletakkan perangkat USG portable di atas nakas kayu. Saya tutup dulu pintunya. Rina menutup pintu rapat-rapat. Ia tak mungkin membuka kancing kemejanya, sementara Mbok Minah dan Arsa berdiri di luar sana.
Silakan. Dokter Friska menarik kursi ke sisi ranjang. Rina berbaring dengan tubuh kaku, menatap langit-langit. Ada kebingungan yang menggerogotinya. Mengapa pemeriksaan kandungan harus dilakukan malam-malam begini, saat ia sudah berniat memejamkan mata? Maaf mengganggu waktu istirahatmu. Lucy buka suara dari ujung ranjang. Nadanya manis, tapi matanya tak sejalan dengan bibirnya. Tapi pemeriksaan ini harus dilakukan untuk memastikan kau sungguhan hamil. Suamiku khawatir ia dijebak untuk menikahimu. Kata-kata itu menghujam Rina bagai sebilah pisau yang ditancapkan tanpa peringatan. Inilah yang selama ini ia takutkan, sejak ayahnya bersedia menerima penawaran keluarga Hara. Bahwa ia akan dicap penipu, bahwa ia dianggap menjebak. Lebih mudah rasanya menggugurkan kandungan ini daripada harus menanggung tuduhan sekeji itu. Padahal Lucy lah yang mengusulkan pemeriksaan ini. Sandiwara perempuan itu tak pernah benar-benar berhenti. Masuk bulan keempat ya, Mbak? Dokter Friska berucap pelan setelah menyelesaikan pemindaian. Tangannya terulur mengusap lengan Rina dengan lembut, seolah ingin menyalurkan kekuatan lewat sentuhan sederhana itu. Rina menarik tangannya, bukan karena benci, tapi karena tak terbiasa. Tubuhnya telah belajar bahwa setiap sentuhan membawa rasa sakit, dan kebaikan adalah sesuatu yang harus dicurigai. Begitu dokter selesai membersihkan jeli di perutnya dengan tisu, Rina segera mengancingkan kembali kemejanya, turun dari tempat tidur, dan membukakan pintu tanpa berkata apa-apa. Kami permisi. Dokter Friska menatap Rina dengan simpati yang tulus saat melangkah keluar. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang belakangan menghiasi kanal-kanal berita karena kasus perkosaan yang menimpanya. Hatinya teremas menyadari kenyataan pahit, bahwa setelah diperkosa, korban justru dinikahkan dengan kakak almarhum pelakunya. Emosi yang terpancar dari manik mata Rina begitu dalam dan gelap, dan Friska ingin sekali memeluk gadis itu. Andai saja ia tak sedang dalam kapasitas profesional. Ini hasil cetak USG-nya. Friska menyerahkan lembaran itu pada Arsa. Matanya sempat melirik Lucy, dan ia tak menyukai apa yang dilihatnya. Istri pria itu tampak keji, dan tanpa secuil pun empati. Terima kasih. Akan saya antar Anda ke mobil. Arsa melangkah meninggalkan pavilion Hara, diikuti Lucy dan Friska. Derap langkah mereka perlahan menjauh, dan keheningan kembali merayap masuk mengisi setiap sudut lorong. Bu Minah menatap Rina yang masih berdiri di ambang pintu. Non Rin belum makan, ucapnya lirih, penuh harap. Saya mau tidur. Saya permisi. Rina mengangguk pada Simbok, sebuah penghormatan kecil yang terasa janggal di tengah semua perlakuan kasar yang ia terima dari penghuni rumah ini. Lalu pintu itu tertutup kembali. Langkahnya membawa Rina ke kamar mandi. Ia terduduk di atas kloset, punggungnya merosot ke dinding keramik yang dingin. Dan disitulah bendungan itu akhirnya jebol. Air mata yang ditahan selama berjam-jam mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Tangisnya pecah, nyaris tanpa suara. Hanya getaran bahu dan tarikan napas yang putus-putus. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menangis dalam sunyi. Ia bukan penipu. Ia bahkan tak pernah menginginkan semua ini. Di luar pintu yang tertutup rapat, Bu Minah belum beranjak. Kakinya seperti dipaku ke lantai. Gadis itu belum makan sejak sore tadi, dan wajahnya tadi menyiratkan sesuatu yang jauh dari baik-baik saja. Simbok tahu. Ia tahu seperti seorang ibu yang bisa membaca anaknya tanpa kata, bahwa Rina
sedang hancur di balik pintu itu. Rasa keibuan yang mengakar di dadanya membuat Mbok Minah tetap berdiri di sana, menunggu, menjaga, walau tak ada yang memintanya. Di balik tirai yang tak pernah terbuka, aku berdiri